Dan kita sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan produser lapangan CNN Indonesia, Damar Sinuko, untuk mengetahui perkembangan kecelakaan maut di eksit tol Bawen. Selamat sore, Damar. Bagaimana kondisi dari korban luka berat dan juga luka ringan kecelakaan beruntun di eksit tol Bawen ini? Ya, selamat sore Rifana. Jadi korban sebanyak 9 orang yang menjadi korban luka dan di lintasan di tol Bawen Kabupaten ini dirawat di 2 rumah sakit, di rumah sakit Bawen dan SUD Barawa, termasuk awalnya sopir dari truk tronton sendiri, ya ini yang bernama Agus Rianto warga Jawa Timur ini juga sempat mengikuti perawat medis karena yang tidak ditanya saat ini. Sopir di tronton tersebut telah menginginkan kantor Satuan Lalu Lintas Ambarawa, dan saat ini tengah dilakukan gelar perkara oleh tim penyidik laka Polres Semarang didampingi dengan diawasi langsung oleh Direktorat Lalu Polda Jawa Tengah. Dan tadi siang pihak Direktorat Lalu Lintas Jawa Tengah didampingi Polres Semarang telah menggelar olah TKP dan menghadirkan alat cam scanner 360 untuk mengetahui jarak, arah dan sudut pandang detik-detik peristiwa ini terjadi. Jadi memang kalau lihat dari rekaman yang beredar, ada beberapa truk tronton laju dari arah Semarang Solo ini Hatan lepuh jali atau tidak jali, sehingga menyapu sedikitnya 16 kendaraan yang sudah, dan saat itu perlintasan sedang berhenti karena lampu lalu lintas menyala. Di tabrakan pun tak terhindarkan dan truk baru berhenti setelah melewati lampu lalu lintas, dan di bawahnya ternyata melindas seorang pengendara sepeda motor. Rifana. Baik, terima kasih produser lapangan CNN Indonesia, Damar Sinuko, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Tengah mengerahkan tim Traffic Accident Analysis di lokasi kecelakaan maut eksit tol Bawen, Kabupaten Semarang. Olah TKP dilakukan memakai teknologi 3 dimensi untuk memastikan gambaran peristiwa. Dan untuk mengetahui lebih lanjut terkait hal ini, kami sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan Dirlantas Polda Jawa Tengah, Kombes Polisi Agus Suryonugroho. Selamat sore, Pak Agus. Selamat sore. Oke, Pak Agus, bagaimana hasil olah TKP terkait kecelakaan beruntun di eksit tol Bawen ini? Baik, terima kasih. Tadi jam 10 kita melakukan olah TKP menggunakan teknologi Traffic Accident Analysis. Bagaimana gambaran 3 dimensi sudah kita terima, termasuk juga beberapa pemeriksaan saksi-saksi, termasuk juga saksi sopir truk sendiri, sehingga setelah rangkaian kegiatan olah TKP dengan TAA, kita langsung melakukan gelar untuk menentukan diduga tersangkanya siapa, termasuk juga keterangan saksi-saksi sudah kita ambil. Demikian. Oke, Pak Agus, bisa digambarkan seperti apa kronologis terjadinya kecelakaan pada Sabtu malam? Halo Pak Agus. Halo Pak Agus. Tampaknya kami mengalami kendala komunikasi dengan Dirlantas Polda Jawa Tengah. Kami akan mencoba menghubungi kembali yang bersangkutan. Kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di CNN Indonesia Newsroom.
Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Tengah mengerahkan tim Traffic Accident Analysis di lokasi kejadian maut eksit tol Bawen, Kabupaten Semarang. Olah TKP dilakukan menggunakan teknologi 3 dimensi untuk memastikan gambaran peristiwa. Dan untuk mengetahui lebih lanjut terkait kecelakaan beruntun di eksit tol Bawen, kita sudah tersambung melalui sambungan telepon dengan Dirlantas Polda Jawa Tengah, Kombes Polisi Agus Suryo Nugroho. Selamat sore Pak Agus. Kita akan langsung tanya bagaimana hasil olah TKP terkait kecelakaan beruntun di eksit tol Bawen, Pak. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Benar telah terjadi peristiwa kecelakaan beruntun yang pada pukul 18.30 kemarin. Kendaraan tronton Nissan yang dikendarai oleh saudara Agus mengarah dari Bawen ke Salatiga. Pada pertigaan eksit tol, traffic light merah, kendaraan tronton tersebut tidak terkendali sehingga menabrak beruntun di traffic light eksit tol Bawen. Sementara sampai saat ini meninggal dunia 3, jadi luka berat 1 dan luka ringan 26. Dan kita sudah melakukan olah TKP menggunakan traffic accident analysis. Peristiwa gambaran dengan 3 dimensi sudah kita terima dan saat ini kami sedang melakukan gelar untuk menentukan tersangkanya siapa. Demikian. Pak Agus, kami dapat informasi bahwa yang meninggal bertambah 1, Pak. Jadi korban tewasnya ini ada 4. Apakah itu sudah... Sampai saat ini masih 3. 1 memang masih di ICU. Kita doakan semoga selamat. Jadi yang 1 luka berat yang di ICU itu masih perawatan. Dan 26 demikian Pak, kami koordinasi dengan pihak rumah sakit baik di Atin dan rumah sakit Ambarawa. Oke, Pak Agus, sejauh ini sopir dan kernet truk tronton sudah diamankan polisi dan tadi Anda katakan bahwa sedang melakukan gelar perkara. Apakah kemudian ada indikasi kelalaian dari sopir truk tronton ini? Ada beberapa faktor yang harus kita nilai. Memang pada saat terjadi peristiwa itu diduga remnya blong. Namun demikian kami tetap sesuai dengan keterangan saksi, baik di TKP termasuk saksi, kernet yang mendampingi. Di samping rem blong, kami juga melihat pasal-pasal lain berkaitan dengan korporasi. Karena kendaraan ini adalah milik CV, apakah perawatan kendaraan itu dilakukan atau tidak, atau mungkin betul-betul fungsi remnya gagal. Sehingga keterangan dari saksi ahli nanti akan memperkuat tersangka yang diduga sementara memang mengarah ke sopir tronton. Namun demikian korporasi pemilik perusahaan juga harus kita periksa untuk mempertanggungjawabkan betul-betul bahwa kendaraan tersebut maintenance daripada engine dan alat remnya itu sudah betul dilakukan. Oke, Pak Agus, bahwa memang yang menyebabkan kecelakaan adalah rem blong, tapi indikasi bahwa supir truk ini mengantuk atau di bawah kesadaran, itu apakah sudah didapatkan hasilnya, Pak? Ada mengarah ke sana nggak, Pak? Kita sudah mengambil berita acara pemeriksaan saksi terhadap sopir, bahwa keterangan dari sopir memang remnya tidak berfungsi, sehingga tidak bisa mengendalikan dan tidak bisa menghentikan kendaraan, terjadilah tabrakan beruntun. Namun demikian, kami juga akan melihat jauh bagaimana perawatan tentang truk tersebut dari korporasinya, dari CV-nya. Apa pada saat mau jalan, kendaraan tersebut sudah bagus, layak jalan, dan lain sebagainya. Ini juga kita bisa mempersangkakan kepada pemilik CV daripada tron tersebut. Ini masih kami dalami. Namun demikian, hasil olah TKP awal, olah TKP traffic accident analysis dan gelar, potensi untuk tersangka sementara adalah sopir daripada tronton Nissan tersebut. Oke, Pak Agus, apakah kemudian polisi akan mengevaluasi adanya traffic light di lokasi kecelakaan beruntun tersebut? Tentunya pasti dengan stakeholder lainnya, karena memang beberapa bulan yang lalu juga terjadi kecelakaan karena di sana pertemuan antara eksit tol Bawen termasuk jalan nasional. Jalannya turun, ada traffic light sehingga potensi untuk terjadi kecelakaan itu cukup besar. Ini juga perlu kita lakukan evaluasi elevasi daripada belokan termasuk turunan jalan. Oke,
mengingat sudah pernah ada kecelakaan serupa ya Pak ya beberapa kali di lokasi yang sama di eksit tol Bawen ini, apa kemudian yang menjadi langkah cepat kepolisian supaya ini tidak kembali terulang Pak? Tentunya Langkah cepatnya apa, tidak Pak? hanya kepolisian ya, kita menggandeng PUPR, termasuk pihak tol, termasuk dinas perhubungan berkaitan dengan elevansi daripada kondisi jalan, turunan kondisi jalan, termasuk juga traffic light yang berada di persis turunan dan ujung daripada exit tol. Ini sudah kita lakukan pembahasan di tingkat provinsi terhadap stakeholder lainnya. Saran-saran tentunya nanti akan kita sampaikan ke stakeholder lainnya. Oke Pak Agus, terakhir hasil penyelidikan terhadap kasus ini, terutama hasil gelar perkara, kapan akan disampaikan Pak? Mungkin 1-2 jam lagi akan kita simpulkan. Ada beberapa 6 saksi yang sudah kita periksa. Memang dari 6 saksi tersebut, dan kami masih menunggu saksi ahli dari dinas perhubungan termasuk ATPM dari Nissan berkaitan dengan kondisi fungsi rem. Namun demikian sementara kami simpulkan untuk diduga tersangkanya adalah sopir tronton atas nama AR, termasuk juga akan kita kembangkan kepada CV pemilik daripada kendaraan tersebut. Karena kendaraan tersebut adalah korporasi, apakah maintenance daripada engine-nya, maintenance daripada kondisi laik jalannya itu dilakukan dengan betul. Termasuk juga supirnya sendiri menggunakan SIM yang tidak sesuai dengan peruntukan. Harusnya B2 umum, ini sopir tersebut hanya memiliki SIM A. Demikian Mbak sementara. Baik. Kita tunggu nanti hasil gelar perkara yang digelar oleh Ditlantas Polda Jawa Tengah. Terima kasih sekali kepada Dirlantas Polda Jawa Tengah, Kombes Polisi Agus Suryo Nugroho atas penjelasannya kepada CNN Indonesia Newsroom sore hari ini. Saya selalu Pak Agus. Terima kasih, salam presisi.